Selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Kali ini kedatangan sosok yang sangat luar biasa. Siapa bilang orang hebat itu hanya di usia 20-an? Ini orang hebat, teman saya sudah lama. Selamat datang Novi. Malu. Kok malu? Manusia nggak punya prestasi itu malu. Tapi orang yang humble punya prestasi tapi malu ya ini. Selamat datang di Survival Talk TV. Selamat datang di Madam Chang Manyar. Thank you. Undang-undang saya. Nggak mudah loh ngundang ini. Tadinya nggak mau. Malu, bener malu. No, kita kenal ini sudah hampir 20 tahun ya. Iya kali. Dan apa resepnya? Tambah muda, tambah cantik, dan tambah seksi. Tambah muda enggak lah. Ya gini loh, muda ini bisa dilihat bukan dari umur. Muda ini loh, karena kan kalau 20 tahun yang lalu, you not aging gitu loh. You are young jing. yang jing itu apa? Seriously. Nah, banyak orang lebih tua daripada umurnya. Biasanya kan gini, berjalannya dengan waktu semuanya menurun, keadaan muka dan semuanya. Tetapi kamu kebalikan. Enggak lah. Menurun cuman mungkin tidak secepat yang lainnya. Nggak boros kayak saya gitu ya. Jadi irit-irit ya. Ini Novi ini prestasinya luar biasa. Saya nggak tahu kenapa. Awal pertama kali kamu sama Gunawan itu bisa suka olahraga itu kenapa? Karena yang pertama kali kita ketemu, enggak ada deh bener-bener suka olahraga yang seperti sekarang ya, 20 tahun yang lalu itu ya. Itu belum mulai sih semua. Pemicunya apa? Kok tahu-tahu mendadak jadi wah antusias yang luar biasa gitu? Ya sudah saatnya kali ya. Saya panggilan hidup. Iya. Kalau dari kecil itu memang aku suka olahraga. Itu baru tahu setelah sekarang ini ketemu teman-teman yang teman-teman SD, SMP pada bilang, dulu memang kamu sering ikut lomba lari. Memangnya terus kalau ingat-ingat ke belakang sering ikut 17-an gerak jalan, lomba-lomba lari itu pasti ikut kalau dari sekolah. Pasti Itu sama masih guru SD gitu ya. SD, SMP. Okay. Tapi SMA itu kalau gerak jalan masih ikut juga sih. Waktu itu di Bali ya? Kalau sejak kuliah di sini udah stop semua. Lalu di sini nganggur ya, nggak ngapa-ngapain. Mulai setelah anak keberapa? Anak pertama sih, anak kedua ya baru mulai. Iya. Iya, anak kedua setelah baru bubu. mulai. Berapa ya? Mau 40 ya? Mau 40 baru mulai. Saya 40 tiarap, dia 40 baru mulai ngegas. Tapi kalau nge-gym itu sudah mulai sebelum punya anak, mulai SMP, SMA suka nge-gym. Lalu berhenti setelah berkeluarga, mulai anak kedua nge-gym, cuman on off gitu aja sih, cuman aerobik biasa-biasa social aja. fitness Iya, gitu seperti ya. ibu-ibu biasa, seperti nggak serius lah. Mulai serius lari tahun 2016. 4 tahun yang 4 lalu. tahun yang lalu. Serius lari kok suami lihat aku malah dukung, ayo kita cari lari yang di luar aja, mulai major langsung, padahal belum ada latihan serius, langsung ikut major dulu. Oke, 2016 itu larinya kemana aja? Artinya cuma sekedar lari pagi atau Sekedar lari bener-bener pagi. lari yang lebih serius? Enggak, sekedar lari pagi, lalu pernah mungkin kayak keluar negeri, mungkin lupa sih di mana ya, anggaplah kayak Singapura, terus kita cuman lari-lari di keliling-keliling yang tempat kita kan nggak pernah lari karena kita bukan sering-sering ke sana. Lalu kita mulai cari major tuh, suamiku nyarinya itu langsung yang New York, yang jauh banget. Major itu berapa kota ya? 6. 6. Jadi di maraton itu orang itu bisa dibilang menaklukkan dunia itu kalau sudah ngikutin 6 major maraton di dunia. Dia penggila lari, Penggila pasti lari. mau ikut New York. itu. Loh, di Amerikanya itu Amerika yang Chicago, Boston. Amerika aja ambil 3. Terus Berlin, Tokyo, satunya London. London. Oh my god. Sudah ambil berapa kamu? 4, 2 lagi. Tunggu ini COVID selesai. Daftar lagi. Daftar lagi. Tapi gini loh ya, maksud saya gini loh.
lari itu full maraton, half maraton. maraton. Half maraton berapa jam ya? Kemarin terakhir 3 jam 52. 3 jam Itu setelah 52. mulai lari 4 tahun. Begini loh ya, kalau saya naik mobil atau naik pesawat 4 jam, itu Surabaya Hongkong, itu kadang-kadang aja gak tahan. So, Nggak tahan karena duduk, coba gerak, pasti betah. lari 4 jam itu pernah nggak ya terpikir, artinya gini, ketika lari, kerasa nggak sih 4 jam itu, atau tahu-tahu Nggak selesai gitu? berasa. Baru mulai berasa itu di kilometer 30 ke atas. Full maraton itu berapa? 42. 42. Major harus ikut nggak? Major juga ada pilihannya? Nggak ada, major ya 42 harus 42. Oke. Itu aja. Oh. Ngapain jauh-jauh mahal-mahal itu cuma separuh. Tapi gini, sebelum kita berbicara yang maratonnya atau ikut dan semuanya major itu, saya kepin tanya ya. Semua orang pasti bisa lari karena mulai kecil Iya. bisa semua lari. orang bisa lari. Tapi lari yang benar ini caranya bagaimana? Itu perlu waktu latihan. Karena kalau salah pasti cederanya banyak. Nanti nyalain gara-gara lari nih, jadi sakit terus nggak mau lari. Orang Jadi bukan kapok berarti banyak. kalau orang umur 40-an sudah tidak boleh lari gitu ya. Oh enggak. Tapi ya nggak langsung ngebut gitulah, harus pelan-pelan. Ngapain juga lari ngebut-ngebutan? Biasanya kita kalau sama Kalau temen kan maraton sukanya kan juga harus ngebut-ngebutan lebih nggak cepat, berasa. lebih bagus ya. Iya, itu kan targetnya lawan diri sendiri aja, bukan lawan orang kan? Ngeles nggak? Ada gurunya nggak? Coachnya ada. Ada nggak pelari hebat itu tanpa coach? Saya belum tahu ya, cuman kalau biasanya orangnya sudah serius tertarik di situ, dia pasti kepengennya itu lebih bagus lagi dan pasti nyari yang aku harus bagaimana, tanya-tanya orang. Akhirnya biasanya sih pakai coach ya. Musli ya? Ya. Ada caranya ya? Soalnya begini Ada loh. latihannya, setiap hari harus menunya apa, dia mau ngapain gitu latihan itu. Saya ini sering berpikir begini loh Nov. Kenapa ya Indonesia ini terus terang dalam tanda kutip itu sangat minim atlet. Ada yang bilang, oh ya karena fasilitasnya nggak ada. Oke, kalau kita bicara fasilitas, lari loh butuh fasilitas apa? Sepatu ya pasti punya. Kalau kita lihat pelari-pelari dari Afrika, dari Kenya, waktu dia latihan juga malah nggak pakai sepatu. Dan ternyata come out di seluruh dunia ini, correct me kalau aku salah ya, kebanyakan mereka yang juara. Lah di Indonesia ini kan banyak orangnya. Kenapa sih lari tidak ada yang prestasi bisa gitu loh? Ini loh, apa namanya, dia punya tempat latihan kayak iklimnya, terus udaranya di atas pegunungan, itu memang ngaruh sih. Jadi Loh, tapi kan Kenya kan panas, Afrika kan enggak, panas. tingginya, maksudnya apa ya namanya itu, kayak bojoku bilang tuh memang di situ untuk latihan itu bagus, jadi bule-bule pun ada yang ikut camp lari di sana. Apa kita juga bisa nih kalau mau lari ke Pandaan? Ke gunung aja kali kurang tinggi. Iya kurang dong. Tinggi. Misalkan gini loh, dari Tapi Surabaya. kan nggak bisa sekali, lu mau hidup dulu di situ berapa bulan. Ya maksud saya gini loh ya. Apa saya ini nggak tahu ya. Kalau loh ini karena saya melihat kamu itu juga prestasinya bagus, kemarin Surabaya Marathon juga juara 1 ya. Iya. Juara 1, apa namanya tuh, senior. Ya ada nggak yang usianya 20 tahun kalah sama kamu? Banyak. Ada dong harusnya. Ada, pasti ada. Paham ya, maksud saya ini begini, saya ini sering melihat sesuatu, sering tak amatin, kemudian menggelitik, artinya oke lah banyak atlet dari Indonesia, ketika Indonesia mengikuti satu event olahraga besar atau olahraga apapun, banyak tidak prestasi karena ketika saya baca atau saya dengar katanya kok kurang fasilitas. Loh, tapi kalau lari loh, jalan ini bisa untuk lari. Nggak ngerti juga itu. Iya kalau atlet tuh. Kenapa? Apa yang membuat kalah ya? Nanti deh kalau ketemu atlet aku tanyain. Nah, Emin kan begini. Saya dulu itu juga lari, kira-kira sampai 8 tahun yang lalu setiap minggu sekali 2 kali saya lari dan larinya konsisten 10 sampai 12 kilo lari. Tapi waktu itu orang lari itu tidak ingin menjadi, artinya seperti pernah satu tempo itu sebelum sepeda booming lari itu kan semua lari Iya. gitu.
Saya bayangkan ya, lari itu bosen. Makanya lari itu kita harus cari kayak daerah tempat lain. Kadang-kadang aku lari di dekat rumah, kadang-kadang aku lari ke barat, atau kadang-kadang larinya itu ke Trawas gitu, ke gunung. Naik mobil sampai Terawas, di Terawas Parkir lari-lari terus lari gitu. di situ. Terus ini kemarin ke Nongko Jajar, parkir di bawah aja kita naik 15 kilo. Ntar dijemput mobil atau mau terusin juga bisa. Kebanyakan Itu pengaruh sih. Kebanyakan kalau lari itu mungkin karena larinya salah sehingga dia cedera atau dia tidak bisa mempunyai endurance yang lebih gitu. Setelah saya lari berapa tahun ini ya, memang dulu pun nggak tahu, sekarang lebih paham. Ternyata kita awal lari memang nggak harus banter, nggak harus cepet-cepet gitu loh. Pace-nya nggak harus Pelan aja. cepat, nggak harus tinggi pace-nya Iya. ya. Cuman kadang kita itu terbawa emosi, apalagi kalau barengan temen kan, yang udah mereka itu bukan ibaratnya udah bukan saingannya kita bukan saingan sih, kayak memang jam terbang ini udah tinggi, kamu jangan coba-coba dah lari, maksudnya cari yang sama aja, setara dulu. Karena kalau ngikutin bahaya ya. Bahaya, kita pasti emosi, kadang-kadang kan juga dia bisa kok, aku nggak bisa. Kadang-kadang tuh teman juga membawa kita, ayolah kamu pasti bisa, kamu Jadi pasti nggak bisa. kuat, Padahal gengsi kita gitu ya. kita sendiri juga nggak berasa, sebenarnya kita ini udah capek gitu loh. Makanya itu orang yang sudden death itu mungkin karena begitu ya. Jantung gitu ya. Ya, tahu-tahu Harus sudah. check up lah, harus check up dulu. Oke. Soalnya kita lari tuh kadang kita nggak berasa udah nge-push terus capek gitu loh. Tuh, kalau lari diajari apa sih? Sama coach. Postur lari itu apa nih? Bentuk condong badan, sepatu. Harus 45 derajat, apakah gitu? Enggak Enggak ya? lah. Itu sprint ya? Maksudnya nggak kenceng-kenceng banget, walaupun posturku juga sebenarnya belum bener gitu loh. Kan sudah kebiasaan begini, apalagi mulainya udah tua, kan susah tuh rubahnya. Sepatu pengaruh, postur lari pengaruh, samanya itu jangan ngebut-ngebut dulu lah. Nanti kalau udah sering lari, otomatis bisa lebih ngebut sedikit, tapi kamu nggak apa-apa gitu loh, otomatis dia bisa lebih Ya, bantu. artinya ketika kita memulai sesuatu jangan Pelan-pelan terlalu kesusu. berambisi untuk mengalahkan orang yang sudah lebih Iya, pengalaman memang atau kadang-kadang orang yang kita lari sudah. nggak berasa, aku bisa lari, pasti aku bisa nyalip dia gitu loh. Ya karena mungkin gini loh ya. Emosi kan? Kamu lari mulai kecil juga bisa, saya juga bisa Iya, kan. semua orang Seolah-olah bisa lari. lari itu adalah olahraga yang everyone, siapapun yang punya kaki pasti bisa lari kan. Iya. Tapi bener nggak larinya kan gitu kan ya. Oke. Dan kemudian terkadang orang terus push, dia nggak kuat. Terus Heart juga attack. perlu itu pemanasan. Terus pendinginan ya, aku juga suka males. Itu penting. Pemanasan itu artinya stres atau Ya seperti dia itu. nggak kram. Heeh. Kebanyakan yang ketika mau sampai dia nggak cooling down dulu terus kaget mungkin jantungnya. Iya, bisa kram. Terus kayak apalagi kalau long run gitu kita nggak minum, kram biasanya. Tapi saya dengar gini loh, no. Bukan hanya orang yang nggak kuat. Saya baca termasuk Surabaya Marathon yang terakhir itu ada yang ya unfortunately Kayaknya dia nggak ada, jantung harus meninggal kayaknya gitu. Ya. itu. What happened? Itu kayaknya ada jantung. Kalau saya sih rutin setahun sekali saya cek jantung. Itu apalagi udah umur. Makanya tadi kadang-kadang dia kejar apa kita nggak tahu kan. Dia ngebut apa enggak, kenapa, nggak ada yang tahu juga waktu itu. Mungkin dia capek nangis. Terus kemudian ada lagi kira-kira 2-3 tahun yang lalu orang yang sangat fit lagi, orang Jakarta, dan sampai sekarang untungnya dia masih hidup, tetapi dia hidup sudah bukan menjadi dirinya lagi, tahu ya? Itu kalau nggak salah dia What nggak happened? minum itu. Dehydrated. Iya. Jadi Karena kalau kita ya itu, kalau kita ambisi, kita kalau sudah terbiasa lari, kita kejar waktu kita memang, bukan kejar waktu orang. Kadang-kadang untuk kencing aja kita tahan supaya aduh lumayan nih, kalau beda 1-2 menit tuh kan orang tanya berapa waktumu tadi, beda semenit sama yang tahun lalu, kemarin terakhir aja rasanya aduh sayang, beda ini 1 menarik menit. ya, menarik ya. Saya sih nggak pernah ikut lari maraton begituan. Itu kalau berkencing itu memang ada toiletnya gitu, lari Ada, keluar gitu. Iya. ada. Oke. Ya, cepet-cepetan gitu. Iya, yang repot kan kalau udah kebelet kencing terus dia toiletnya kurang atau antri, kita otomatis kan lewatin, kita Iya, nggak mungkin tunggu di wah, ada 10 di depan.
Pernah lihat tuh acara di TV ya, bule, memang atlet. Itu sampai ya di jalan gitu aja, cuek gitu. Kok bisa? Oh, begitu caranya. Oh iya kalau laki, tapi kamu kan nggak mungkin gitu. Iya, kita Weh, nggak langsung mungkin. sumpah, sorry, sorry, duty Iya. call, major call. Tapi itu biasanya, kamu tahu di Bali Marathon itu temanku banyak sekali yang kita kenal cerita beol di rumah penduduk, beol. Karena ya bener ini loh, aku ini nggak sembayang, sudah lari kenceng-kenceng. Dan anehnya kita tuh sering moros pada saat acara hari H karena kita nervous. Iku sering banyak dah, iya. Beol mencret mostly. No tapi kan gini loh, lari itu about time. Karena itu jadi gini loh, aku pun beol pup, dan bayangin tuh toilet portable itu nggak bisa disiram. Jadi kita tuh bener-bener pup di tempatnya orang yang ada bekas, dan kita tuh nggak, ya karena kita udah terbiasa lari, kita ya kempro, jadinya kita tuh bukan orang yang dibilang nggak jijian, nggak, udah biasa gitu loh. Darah, mens, apa sembarang udah keleleran, tapi kita ya mau nggak mau, dan kita cepet-cepet udah sampai kayaknya kita juga kempros, kita harus cepet-cepet. So, bayangin ya kalau aku ikut lari terus sebelah gini, aku kan orangnya jorokan. Nggak bisa. Tisu dulu. Nggak ada. Nggak bisa. Jadi aku bisa bayang loh gitu, karena aku ini orang nggak gampangan gitu loh ya. Jadi kadang-kadang kalau aku keluar kota, memilih balik ke hotel. Wah. Supaya bisa begini. Nggak Terus, bisa. kalau aku kan maraton ya apa ya, sudah ngebut terus gini Oh my god. Nggak bakal kempro nek maraton itu. Dan itu orang queue ke toilet tuh berbaris rapi. Sampai aku tuh gini, setiap maraton tuh pusing dengan toilet kan. Padahal setiap maraton yang ikut tuh begitu banyak orang, kenapa toilet selalu kurang? Padahal mungkin panitia itu tuh berbaris panjang loh, kamu nggak mungkin nyalip loh. Oke. Maraton di New York sama di Surabaya. Toiletnya banyak mana? Toiletnya banyak di New York lah. Luar negeri toiletnya banyak. Banyak itu masih kurang. Pesertanya 40.000 orang. 40.000. Surabaya kan dikit. Pernah nggak ada datanya? Jadi penasaran, nanti Loh, dicari New ya York datanya tuh ya. peserta terbanyak. No, di New York itu New York 40.000. kalau 40.000 orang, saya kepingin cari data nanti tampilkan ini. New York itu pesertanya Kalau paling 40.000 terbanyak. orang, berapa sih toilet yang disediakan? Seharusnya kan harus ada rasionya gitu loh ya. Dan dia setiap berapa kilo ada toilet. Itu pun masih Toilet kurang. sudah jedar, jedur, orang lari, jedar, lari, jedar. Eman lo ya. Lu udah lead. Mulus. Itu bener-bener ngeselin loh. Iya. Tahan You karena- mess with the time. Tapi aku nggak But bisa, when you aku don't do sayang. it, oh my god, enjoy the time, you waste the time. No. Nggak, bener-bener itu buang waktu, ngeselin. Sampai ada teman yang tahan kencing sampai kencing itu sudah benar-benar merah karena dia tuh infeksi nggak. Kalau kita kamu kok bisa ya, aku bilang gitu. Cuman karena waktu aja lu. Kalau tahan merah kencing. itu dia juga Kurang sudah minum. campur dehydrated. Iya, sampai infeksi gitu. Iya toh? Iya. Aku nggak bisa. Dia juga sudah takut minum karena Aku tambah. kalau udah tahan kencing tuh rasanya tuh, waduh, badanku udah stres berat, nggak bisa. Nggak mungkin aku tahan. Pernah nggak nahan kencing sampai nggak bisa kencing? Nggak pernah aku. Aku pernah. Bukan nyangan-nyangan itu wesan. Bukan. Infeksi. Jadi ini kejadiannya waktu itu. I don't know somehow saya seumur hidup itu naik mobil masuk Las Vegas, kota Las Vegas, nggak pernah macetnya segila kayak begitu. Dari tol kelihatan hotelnya itu, tapi macet dan deblok kencingnya minta ampun. You know what happened? Sampai di lobi saya turun dari mobil, nggak bisa jalan, nggak bisa jalan, Itu udah infeksi. sampai nggak bisa jalan. Tapi kan harus ke toilet nih. Sampai di toilet mungkin 5 menit aja nggak bisa keluar. Sakitnya minta ampun. Tapi kan pasti nggak dehydrated itu loh. Aku nggak bisa bayang no, temenmu itu sampai bleeding gitu ya mungkin ya. Tapi sampai sekarang masih lari temenmu. Masih. Dan ya itu aku bilang, terutama Kejadiannya di mana? Terutama itu Surabaya ya. Pelari Surabaya itu sangat ambisius untuk ngelawan temannya. Itu pelari Surabaya. Lain sama Jakarta nggak gitu. Tapi kan itu memang nggak boleh begitu seharusnya kan. Tapi Surabaya itu kompetisinya antara teman itu banget.
Tapi konsep lari maraton kan bukan itu. Enggak, makanya Ya aku kalau sih- kamu mau gitu ya sprint enggak dong. sih, kalau aku enggak, tapi itu bikin kamu cedera sendiri. Makanya Iya. itu menyesatkan kamu kan sebenarnya, tapi kamu nggak tahu. Iya toh. Karena pelari maraton cara berlatihnya itu beda dengan pelari sprint. Ya beda. Sprint itu terlalu memacu jantung. Iya kan? Kalau sprint lu harus punya otot besar untuk Nah, banyak orang kan matinya karena itu sprint terakhir dia. Nah, ketika maraton terus dia sprint, ya iya mesti ya kecelakaan terjadi itu Udah mau apa? ketika sudah kurang berapa 2 kilo di depan dia jatuh. Mau push ya. Iya karena Kan memang jadi kayak sebenarnya maraton tuh semua tuh ada taktiknya. Jadi kilometer keberapa kamu cuma hanya boleh berapa persen, terus kilometer keberapa lu cuma tambah lagi dikit, terus itu ada. sepatu lari maraton paling mahal berapa? 4.500.000-an itu. 4.500.000. Setengahan itu. Wih, Tapi lumayan. memang sepatu itu membantu banget. Dia tuh kayak heels, jadi kakimu tuh udah gini. Bikin kakimu tuh begini terus gitu. Karena lari itu kan nggak boleh kena Ah, belakangnya ya, contraction bisa masuk. Menarik. Ya berarti kendala yang paling sulit itu aku bisa bayangno hampir di semua yang paling sulit itu being a woman. kadang-kadang keselnya gitu. Enak lu laki tinggal kencing aja lihat pohon Iya kan? kencing. So aku juga nggak bisa bayangno kalau kamu itu atlet renang dan punya siklus bulanan dan ketika bertanding dan waktu siklusnya. Setengah mati itu. Kita lari aja kalau siklusnya setengah mati loh. Kurang beda kadang-kadang badan juga sakit Badannya semua. sakit semua. Nanti kan sudah bayangin toiletnya. Bayangin kamu pakai itu pembalut lari, itu blister. Wes pokoknya banyak banget dah. Yang cerita-cerita yang Thank you, God. wah. For making me a man. Iya, setengah mati itu. Tapi kalau dilarikan lagi milih laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan tetap. Ya. Kalau saya dilarikan lagi, aku kepingin jadi perempuan. No, seriously. Tapi mungkin saya juga perempuan dulunya ya nggak tahu ya. Ya pasti toh, pernah. What you mean? Do you think ada nggak anak yang nurun kamu? Suka olahraga? Mereka sekarang olahraga ya karena masih kita suruh. Bubu? Dia berenang. Nggak terlalu seperti kita. Serius, belum kali Belum ya. ada pemicunya, belum ada Belum, triggernya. belum. Coba kalau olahraga kamu lari setiap lari $100 gitu Cuman lari. deh. kayak Michelle itu dia nggak pernah lari tiap hari ya. Tapi kalau ada event gitu dia pernah ikut tuh beberapa kali di Gold Coast, main di Melbourne dia ikut 21, nggak pernah lari 21 ya selesai dia. Bisa lah, orang pasti bisa lari, semua orang bisa lari. Bisa lah, paling gampang lari dari kenyataan. Lari dari kenyataan paling Sebenarnya gampang. lari tuh pasti bisa, tahu. Cuman jangan target waktu. Pernah lari dari kenyataan? Biasanya pasti ada cerita itu, apalagi ya kalau Oh, selalu ada begitu ya? Pasti ada, apalagi ya kalau yang nervous mules-mules itu wah itu lumayan bikin orang kesel Wah, itu lebih Aduh, repot aku lagi. tadi ke toilet loh. Dan orang suka cerita gini, aku tadi larinya misalnya 3 jam 50, coba tadi aku nggak ke toilet, lumayan itu berapa menit aku ke toilet. Mereka terus kan kita kan berusaha ngurangi, aku sebenarnya bisa lebih cepat dari itu, potong toilet. Well, kadang-kadang nih, when we talk gitu ya, ini adalah sisi-sisi yang kadang-kadang banyak publik yang tidak tahu ya, yang tapi kalau saya pikir dengan adanya kita ngobrol ini jadi lucu. Saya nggak bisa bayangkan gini loh ya. Nggak bisa bayangkan gini loh. Ketika kita ke mall aja, kita ke mall atau ke restoran, kadang-kadang yang paling problem itu kan cewek ya. Cewek itu nggak tahu karena proses apa ya, SOP-nya itu kan lama gitu ya. Iya, antri. Sedangkan lari kan dikejar waktu. Belum lagi ada, aduh di depan, belum ada lagi nanti yang di Cowok kamar kan, mandi. apalagi cowok kalau gimana aja di deket pohon lah kencing aja kok. Kita kan pasti harus cari tempat, nggak mungkin. Kalau cowok cepet aja dia langsung cuek lah. Tapi misalnya tahan efeknya apa? Lari sambil kandung kemih penuh dengan Kalau saya nggak bisa, saya nervous. Nervous sudah kayak stres nggak karu-karuan, mendingan kencing aja. apalagi kalau Ada sih hawanya yang waktu bilang itu nahan gitu ada loh. kamu ke New York itu rada dingin-dingin juga ya? Ih, dingin banget, dingin lari itu sampai gitu. 4 jam. Lebih 4 jam 40 kali. 4 jam 40 kencing berapa kali? Lupa itu berapa kali. Cuman
itu dingin sekali. Oh, tapi dingin itu wah gini. Oke, problemnya kencing. Kalau nggak dikencingi ya memang ya nggak enak ya. Nggak ada sesuatu yang ganjil. Kemudian ada orang berpikir, oh ya mungkin kena heat stroke, ya atau dehydrated. Di hawa dingin bisa nggak dehydrated? Bisa. Kering. Kita nggak kerasa. Kadang-kadang kita nggak berasa dan nggak haus kan. Ada lagi kalau kita nggak biasa dingin, kita juga nggak pertama nggak haus, terus kita juga tahu kencing lagi. Nggak mau minum, ntar kencing lagi. Takut kencing gitu. lagi. Malah Malah bahaya ya. Iya, kram pasti kram. Ototnya kram. Jadi salah satu kram itu Kram karena itu kurang. kaki nggak bisa nekuk, jadi nggak bisa lari. Jadi Udah jalan tuh karena kakinya diseret. dehydrated. Iya, Oh, oke. pasti kurang Jadi minum. kram itu biasanya bagi orang awam seperti saya ini, oh kurang pemanasan gitu ya. Enggak, kurang air aja. Karena itu kurang minum. air juga bisa bikin kram. Nah terus Gimana kalau sudah kurang begitu, pemanasan, kalau udah kramnya di atas 25 kilo baru mulai kram biasanya itu. loh, Udah habis kalau sudah air. diseret-seret gitu, kembali pulihnya apa? Dia bisa balik lagi, kita harus minum tapi jalan aja pelan. Bisa nggak balik? Balik kok, pasti balik. Setelah Bisa nggak diminum? balik kalau orangnya menyerah, langsung duduk aja selesai gitu. No, I mean diseret-seret kakinya itu seperti seolah-olah setengah lumpuh begitu gitu. Iya bener-bener nggak bisa lari, cuman begini aja jalan begini terus sampai dia itu netral terus lu lari lagi dah. Maksud saya gini loh, eventnya sudah selesai, sampai besok pun masih jalannya seperti itu. Nggak pernah sih. I mean dia buat- unfinished job. Kalau di New York tuh kabarnya 24 jam pun dulu ditungguin. Ada tuh nenek-nenek masuk TV. Lo bukan diangkut. Enggak, dia enggak ambil. Lu mau terusin dia boleh, tapi jalan sudah dibuka. Enggak, dia enggak tutup jalan, tapi masih boleh ikut. Kalau Dia kayak menghargai. ya, itu New York. Kalau Tokyo enggak. Diangkut Jadi ya? Tokyo itu mungkin pada saat kilometer keberapa kamu belum lewat aja, kamu sudah diangkut kok. Jangankan selesai, belum finish. Kilometer ke-10 belum lewat berapa, kilometer ke-20 belum lewat berapa, udah diangkut. Selesai, kamu harus selesai, kamu nggak mungkin lewat gitu loh. Sisi yang paling fun yang nggak pernah terlupakan ikut kejadian di maraton yang apa? Yang bagi kamu nggak akan pernah lupa kejadian itu. Setiap event maraton itu pasti ada ceritanya sendiri yang menarik pasti. Share dong. Lain-lain Apa yang sih. menarik? Kencing paling banyak rekor di mana? New York. New York itu kan major pertama, belum sempat latihan yang namanya kayak major itu seperti apa, terus tuh didinginnya kayak begitu. Jadi itu paling jelek deh, paling kebetulan yang kita ikut tahun itu paling dingin sampai sekarang, itu parah itu. Dan persiapannya kadang-kadang under. Pakai baju 3. Oke. Orang Kenya, orang Afrika itu pakai baju apa? Atau cuma kutungan begini? Mereka baju 1 sih. Hebat ya, padahal badannya Tapi biasanya kecil-kecil. pada saat nunggu start dia pakai baju, terus nanti dilepas. Kalau udah start dicopot. Kalau mereka ini yang pro ya, itu dilepas duluan ya, lari duluan ya. Iya. Duluan. 42 km. Kalau pro bisa berapa jam? Oh, separuhnya kita 2 jam. 2 jam ada yang di bawah Tapi bener loh ya, satu saat itu saya lihat maraton. Waktu itu posisi saya di Budapest. Dan kebetulan waktu itu di jembatan Lion itu ditutup dan semua ditutup. Saya ini bingung pas di Budapest itu. Jadi kemarin itu pas di Berlin, saya datang ke Berlin ada Berlin Marathon. Terus saya ke Budapest juga ada maraton. Tapi kan di Berlin itu saya kan nggak dekat hotel. Nah, di Budapest ini jalan di depan hotel. Saya ini baru pertama kali lihat orang pelari maraton. Itu larinya kayak dikejar. Kalau orang itu mencuri dikejar dikejar macan. orang satu kampung. Kakinya mereka itu panjang banget. Gila lu, aku sama macan itu. Oh, anternya minta ampun ya. Hebat Jadi ya. kita ke sana dia udah balik. Gila ya. Seru sih. Jadi kalau di New York itu kedinginan serunya. Dingin banget ya. Pernah waktu itu tak menyerah. Oh iya, larinya berdua sama Gunawan. Kita aduh ngapain Ada sih mikir, begini? nyerah? Oh, mau nyerah udah nangis nggak jelas. Maksudnya itu tulang tuh ngilu banget. Terus kram yang aduh nggak banget. Terus saya kapok. Siapa yang menarik ke bawah, siapa yang menarik ke atas? Waktu itu bareng-bareng sampai kilometer keberapa ya? Terus pisah deh. Kan pada kram-kram akhirnya ngerasanya udah aku udah oke, udah kayak
udah deh lu jalan-jalan sendiri. I mean Gunawan juga selesai. Enggak, Finish. kita Finish semua. Tapi ada yang lebih cepat, finish later gitu ya. Lupa sih siapa. Siapa ditinggal siapa? Lupa yang New York itu. Lupa New York. Berarti waktu itu kalau nggak lari sama Gunawan, Kalau buat Do you saya think you dukungan suami itu give up? penting. Kalau nggak berangkat. loh, tapi mungkin dengan pacar malah lebih semangat. Loh. Justru karena dia, kalau nggak ya nggak mungkin. No, I mean waktu itu kalau lari tanpa suami, tanpa Gunawan nggak ikut, mungkin waktu itu give up nggak? Lari tanpa suami ada sekali di Melbourne. No, waktu yang di New York itu, waktu sudah aku pengen give up gitu loh. Nggak mungkin give up dalam arti itu New York itu kita ya lari dari sini ke sana tuh nggak balik gitu loh. Oh, dia tidak melintasi jalanan yang Nggak sama. melintasi jalannya sama. Oke. Jadi lu mau berhenti di mana? Tambah serem. Oke. Maksudnya tempatnya itu nggak kayak tempat lain kayak mungkin Gold Coast kan lebih nggak masalah, rasanya itu aman. Ini kan bener-bener rame gitu loh. Nggak mungkin berani berhenti aku. Lu mau berhenti di mana? Itu jalan tuh dipagerin yang kayaknya lu nggak bisa leye-leye duduk tuh nggak bisa gitu. Mau keluar dari Nggak lintasan bisa, aja nggak bisa ya. Jadi kamu harus jalan. Karena Amerika dan banyak negara belajar dari bom yang kejadian di Boston itu ya. Ngeri Waktu kok. itu Nggak ya. berani sih aku. Pengamanannya benar-benar luar biasa waktu itu. Tapi rasanya sih memang kita harus gini, berapa jam pun kita harus tempuh, kita harus selesai. Walaupun harus jalan lu ngesot, udah itu selesai. Pokoknya nggak bisa berhenti di tengah jalan. Kan? Oke, Dan. Itu. Terus kemudian pulang. Apa yang dipetik dari kejadian waktu itu? Wah, ini kalau kayak begini lagi nggak bisa. Terus saya harus berlatih. Itu pulang udah rasanya kapok, nggak mau lagi. Oh, sempat kapok. Kapok. Kapok larinya atau kapok ikut majornya? Kapok larinya. So? Terus sudah sampai rumah rasanya udah sebulan udah enakan gitu, cari lagi yuk di mana ya, ini ada lagi enak, akhirnya kita cobalah lagi sekali. Kapok Lombok ya. Lagi sekali. Coba lagi kalau rasanya waktunya tuh kan lebih bagus, otomatis semangat kan. Rasanya ternyata keliling gini lari seru ya, rutenya berbeda, orang-orangnya tuh lain, asik aja gitu loh. Sejalan-jalan lagi. Kadang-kadang ini ya, kalau mau memulai sesuatu itu memang tidak mudah. Tapi rasanya yang paling sulit ketika kita mempertahankannya ini. Ya itu. Sulit. Kadang-kadang jenuh sih. Kadang-kadang Gitu-gitu jenuh. aja ya? Bisa jenuh. Jenuh makanya sempat ikut renang. Sampai akhirnya ikut lomba renang. Sekarang mulai ke sepeda, tapi balik lagi harus ke Triathlon pernah ikut? Belum. Triathlon itu lari, sepeda sama berenang. Berenang, sepeda, lari. Berarti renangnya maratonnya sudah juara, renangnya sudah juara. Belum. Berenangnya belum juara. Sekarang Renangnya di laut. Oh iya. Renangnya di laut. Untuk latihan toh? Hah? Untuk latihan ini toh, triathlon sekalian. Bukan, itu langsung ikut lomba Oh my god. tahun lalu. Ngapain Juli. gitu? Ya, Apa? mencari Kepingin sesuatu yang apa? baru. Oke. Kita kan harus men-challenge diri kita sendiri. Kita lari udah, ya sudahlah, sudah bisa. Yang belum ini apa? Sepeda. No, I mean majornya kota apa yang belum? Belum Boston sama London. Itu Boston paling susah. sama London. Susah apa daftarnya? Aku harus bisa 3 jam 50 untuk usiaku. Oh, memang ada Iya. pre-kualifikasinya. Oh iya, harus. Tapi kita ngomong aja begitu bukan dia nggak tahu. Oh, dia cek, dia bisa lihat semua datamu di belakang, majormu berapa aja dia bisa cek kan? Ada semua. Jadi kita kalau selesai 6 itu kita dapat satu lagi medali besar yang kayak pizza khusus, kalau lu selesai itu 6 dapat lagi 1. 6 piece Jadi gitu dia ya? pasti cek dong, nggak mungkin kamu bisa bohong. Oke. Semakin tua semakin pelan, kecuali aku tunggu lagi 5 tahun ya semakin pelan ya, tapi ya semakin lelet lagi nanti. Tapi ya nggak bisa gini loh. I mean banyak orang yang tak perhatikan ya. Dia tuh cuma lari olahraga tapi tanpa diikuti dengan kegiatan yang lain. Tapi kalau kamu sama Gunawan kan tak perhatikan. Oh ya, kebugaran tubuhnya juga diperhatikan, juga ikut apa aja ya. Dia di rumah kalistenik. Kalistenik, terus apa lagi? Itu aja, renang. Jadi yang membuat tubuh bagus ini karena larinya, renangnya atau Iya, kalistenik atau perpaduan semua. semuanya.
Sebenarnya enggak juga, semua itu justru semakin tua sekarang ini semua. Dulu enggak. Ya kebetulan aja memang enggak gede-gede amat yang enggak gampang gemuk, tapi sudah kebiasaan olahraga, kita kan maunya aktif terus. Sejak pandemi ini kan lebih ngapain, nggak bisa kemana-mana juga, tambah mencari kegiatan lain, olahraga lain lagi. Kemarin waktu PSBB boleh lari nggak ya? Kita lari dekat rumah ya. Boleh ya? Lari boleh. Tapi kan juga dekat rumah itu komplek nggak terlalu banyak orang, kita juga nggak menghindari kerumunan lah, tapi nggak mau lah, takut. Oke, sekarang bersepeda. Sepeda baru mulai, susah ditanyain, baru mulai seminggu. Kenapa kok? Padahal kalau suamimu itu Gunawan itu udah bersepeda itu menjadi salah satu orang yang Orang lama. pengalaman, ya toh. Kok nggak kepingin ikut? Ikut apa? Ikut sepedaan dulu. Jadi dia dulu memang sepedaan. Terus papaku kecelakaan kan, karena sepeda ditobrak orang terus gegar otak, jadi kita trauma, takut lah. Oh, jadi Gunawan pun juga sempat berhenti? Berhenti, akhirnya ikut lari karena berhenti sepeda kan. Oh, Lari oke. itu karena berhenti sepeda. Sepeda dijual semua, terus lari. Ini sekarang mulai nganggur sepeda. Gunawan ini punya julukan sepeda itu dipanggil apa? Turtle climber. Turtle climber. Dia tuh Pelan suka, tapi pasti gitu ya. dia suka nanjak Bromo, itu yang dikangenin sama dia. Bukan sepeda di jalan, apa, aku cuma pengen naik ke Bromo itu aja katanya. Tapi kadang-kadang lucu loh ya, orang itu hidup seharusnya mencari nikmat ya. Kalian ini kok seneng yang barang nggak nikmat dicari? Apakah itu? Itu nikmat. Nikmat itu ya duduk hawa dingin, ngobrol, minum, ngopi cantik gitu loh. Nikmat itu. Nikmatnya di mana? Hormonnya, iya apa ya? Olahraga itu hormon apa sih? Yang capek tuh Hormon enak. apa? Hormon apa? Endorfin. Ya, tuh. Enak toh. Kayak Lega. kayak si Asrul. Dia itu menikmati Sakit. sakit jaremnya ininya. Gunawan juga itu. Kalau aku sih nggak menikmati jarum, tapi mungkin sebenarnya kita secara nggak sadar jarum itu bikin kita nikmat gitu loh. Setelah kita capek, kita udah tidur capek, kita kemana lagi deh? Berarti kan sesuatu sebenarnya itu nikmat, tapi lu nggak tahu gitu loh. Di komen ya, nikmatmu apa? Aku kalau jarum tuh sebenarnya nggak suka, nggak bisa tidur. Tapi kalau Gunawan tuh seneng, aduh enak banget. Bisa enak, sakit enak, aku bilang gitu. Enak, dia suka jarum, aku nggak suka. Ada orang yang nggak bisa ngerasain jarum loh, dia cepet banget hilang asam laktatnya, asik banget itu. Oh iya? Ada yang begitu, recovery-nya sangat cepat. Oke. Tapi terlepas dari itu semua, apa sih tujuannya kamu? Nggak punya Sekarang main tujuan. sepeda lagi, apakah cuma sekedar, apakah karena memang sekarang lagi trennya semua bersepeda? Sebenarnya tren sepeda itu kan sebenarnya bukan baru dan nggak pernah tertarik kalau aku sebenarnya. Ini saking mungkin Yokiane nganggur dulu, kengangguran, larinya lagi jenuh. Tapi kita mau olahraga apa lagi? Kolam renang juga nggak buka kan? Nggak ada kolam renang buka kan sebenarnya ini. Tapi kalau renang ya kadang-kadang jenuh ya. Saya itu tipe orang yang kalau berenang masuk air 1 jam kemudian baru keluar. Udah lumayan tuh. Jenuh. 1 jam. Jenuh, renang terus jenuh. Sama aja, kamu kan ngapain diving, bagi orang lain kan juga ngapain gitu loh. Diving itu nggak capek ya. Buat lu. Tapi setelah naik, anehnya badan itu remuk, jarum seperti semua. itu. Padahal lu kita diem tok. Coba lihat di Ada Instagram gua, aku tekanan lagi diem aja gitu. Mungkin karena kena tekanan. Iya. Sebenarnya kan goyang itu. Sama dengan kita naik sepeda geronjal sampai rumah kok remek ya, badan rasanya nggak apa-apain deh gitu loh. Remek gitu, hancur. Kok lebih parah dari 42 kilo, padahal sepeda cuma 50 kilo. Kok rasanya badanku sakit semua. Saking anggurnya kemarin pandemi aku lari di dalam komplek rumah 42 kilo sendirian. Aku bilang sama ibu, aku hari Minggu aku mau lari ya, lagi 2 hari. Tapi nggak ngomong dia, aku bilang oke, hari ini aku siapin air, aku Berapa lari jam? sendiri. 4 jam lebih sih santai. Nggak kepingin selam.
nggak berani aku. Why? Rasanya kayak film-film ada ikan gede, serem. Ya ini loh kadang-kadang Takut yang aku. bikin salah. Iya, gitu. sampai sekarang aku Banyak di dalam kehidupan, gara-gara lihat film iya, orang nggak takut berani aku. apa-apa. Padahal nggak. Kalau lihat dari pakai drone itu kayaknya, sebenarnya laut tuh bening loh. Pasti nggak ada ikan tuh, aku lihat di film kayak ada ikan. Tapi begitu kita di dalam laut, ada ikan rasanya. Subscriber tolong nanti di Google ikan hiu bunuh manusia setahun berapa dan manusia bunuh ikan hiu berapa. Harusnya ikan hiu itu takut lihat kita. Lihat drakor nggak? Lihat Disuruh pilih lari atau lihat drakor? lari. Pusing aku kalau lihat drakor itu. Kok ngikutin masalahnya orang ya? Pusing beneran pusing. Tapi mostly orang ya seneng begitu ngikutin masalahnya orang ya. Oke, drakor atau lari, pilih lari. Berduaan di kafe atau di villa atau lari-lari. Lari aja deh. Enak lari itu. Lari kan kita ketemu macam-macam. Tapi ini termasuk ya, kalau menurut saya ini begini loh. Olahraga yang paling murah meriah itu lari. Kelihatannya toh. Tapi when I talk to you, it's not cheap. Orang mau ikut major itu berapa puluh juta satu event itu. Mana ada yang murah? Kalau nggak ada maka itu ya kan. Larinya ini saya berpikir berapa hari persiapan. Mau ngobrol sama pelatih maraton. Lari ini kan semua orang kan olahraga yang paling murah. Tapi kenapa Indonesia nggak punya pelari yang hebat? Ternyata kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang lari-lari itu, ikut major itu berapa sih satu kali ikut, misalkan ke New York itu habis berapa sih? Kita nggak usah bilang gini ya, karena dari Surabaya ke Singapura atau kemanapun sampai New York itu kan bisa macam-macam, naik ekonomi, naik bisnis kelas atau naik first class. Yang paling murah aja deh, satu kali major habis duit berapa? Tanya bosku ya. Ini enak ya, enak ya. Tahu aku cuma nanti kita ikut ini di sini. Oh, udah. Jadi kalau ada orang yang kepingin ikut major, suruh kontak Gunawan aja ya. Nggak tahu beneran, nggak pernah tahu. 50 juta habis sekali berangkat. Habis kali ya ada ya. Pesawat, hotel. Apalagi kalau ikutnya pakai charity. What charity? I mean apa? Kalau ikut major, kita ada orang kan kepengen banget ikut tapi baru-baru lari, dia mau ikut charity kan boleh, walaupun waktunya nggak tahu berapa gitu, mau ikut nyumbang boleh. Oh, oke. Kan berbuat baik boleh lah. Di luar itu semua intinya modalnya ini untuk bisa selesaikan 6 major maraton di dunia ini kalau ya 200 sampai 300 juta ya baru bisa. Mungkin. Oh my god. It's not easy, maka itu kalau tidak punya sponsor. Cari sponsor. Mau Madam Chang sponsor? Oh kan sudah pernah dibawa Madam Chang ke New York. Boston ini yang paling mahal, bos. Hah? Boston. Oh ya nanti tak sponsori. Mahal. Bawa ini. Banget. Oke, terakhir saya kepingin tanya begini. Kalau misalkan diantara disuruh milih, misalkan ini Gunawan, udah nah kamu pilih salah satu aja, jangan semua deh. Lari, berenang, bersepeda. Lari lah. Paling Why? gampang. Paling gampang. Kasih sepatu aja udah lari, hilang. Tapi sepatu kan nggak mungkin sepatu biasa-biasa. Sepatu biasa bisa juga. Bisa. Sepatu Nyeker merek. aja bisa. Yang lomba itu banyak yang nyeker, nggak pakai sepatu, nggak pakai sendal. Iya, Hebat saya loh. lihat itu orang Afrika Memang kita juara-juaranya bisa. itu Di malah sini ada. dilepas. Iya, di Singapura di mana-mana ada banyak kok yang begitu, bule juga banyak. Gila ya. Katanya Kita sih pakai kalau- sepatu aja kakinya sakit jempolnya. Apa mungkin gara-gara sepatu malah blister? sepatu kan bikin kaki kita lengket nih, jari-jari semekar ini. Oke. Kalau nggak pakai sepatu kan kita lebih hati-hati napaknya, nggak mungkin kan lu bombok nggak bisa kan sakit. Ketika sekarang lebih aktif berolahraga, hubungan suami istri apakah lebih bagus? Kita selalu berdua kemana-mana bareng.
Ya karena berdua ya. Selalu berdua. Berarti kadang-kadang hobi ini kalau tidak bisa sepasang sama-sama sulit ya. Sulit. Kalau buat saya sulit. Iya pastilah ya. Kalau barang Belum ini tentu kan ada asik dukungan. kalau tinggal ini ngomong dikit apa udah datang dah barangnya yang mendukung untuk olahraga ini. Ini ada sepatu baru nih mulai. Iya, tadi bicara sepatu merek Indonesia itu ada nggak sih yang bisa untuk maraton? Kebanyakan kalau saya ngobrol sama teman-teman sepatunya import. Harusnya ada kali. Belum ada yang sponsorin saya. Ayo sponsorin saya ya, sepatu Indonesia saya pasti pakai. Ayo siapa yang mau sponsor ini? Minuman sudah Madam Chang. Bisa lah, bisa. Nih, sebagai penutup, mungkin pesan apa yang penting supaya tidak banyak atlet yang ketika memulai tidak patah di jalan dan ketika sudah melakukan tidak salah saran buat atlet nggak berani. jalan, kamu kan sudah melewatin dan semuanya ini dan melihat saya ini worry sama orang-orang yang sekarang ini dalam lari, bersepeda. Ya bersepeda mulai kecil kita bisa, tapi bisakah kamu bersepeda dengan baik gitu loh? Lari apakah bisa lari dengan baik gitu loh? Berenang ya mungkin berenang bisa, tapi ngerti nggak berenang yang baik itu bagaimana gitu loh? Supaya tidak kebaikan ini malah merubah menjadi satu trauma kamu seumur hidup, bahkan menjadi satu event yang membuat kamu itu, oh my god, tahu gitu saya nggak lari. Padahal kan nggak ada yang salah dengan larinya. Mungkin itu yang bisa. Itu tadi kalau pemula, kalau pilih coach yang benar, itu coach itu penting juga. Sepatu itu penting. Sepatu kadang aku lihat orang lari kok pakai sepatu basket. Terus larinya itu kayak bok kan lututnya pasti ada hantaman begini, akhirnya cedera. Tekniknya salah ya. Salah. Terus nyalain enggak, aku lari jadi kakiku sakit gitu. Ya, lu larinya bagaimana gitu loh. Kalau aku lihat ikut major, bukan major aja lah, lari di luar negeri biasa orang bule-bule yang tua-tua itu banyak banget bener-bener manula loh larinya itu. Mereka kakinya nggak apa-apa loh, baik-baik aja gitu, nggak bentuk O juga, nggak cedera, dan orang yang cacat aja lah masih ikut gitu loh, dan mereka nggak takut. Kenapa orang yang di sini yang nggak mau lari takut kakinya sakit, aneh. Aku bilang kenapa gitu, kok sudah pasti sakit memangnya. Sudah Ya, jangankan lari, tidur kalau salah aja bisa salah sakit juga. Papa udah takut gitu loh, nggak mau nyoba. Itu banyak. Dan banyak yang, ih kamu lari ya hebat, kamu nggak takut kakimu sakit? Emangnya kenapa? Aku bilang tuh, belum nyoba aku udah bilang sakit. Mereka sudah judge-nya itu lari itu kakimu pasti bahaya, pasti cedera. Yang ditakuti biasanya lutut dan hips ya. Hips mereka nggak seberapa mengerti sih, cenderung ke lutut aja. Ya aku cuma bilang sepatunya aja coba ganti dulu. Oke. Kalau pemula udah umur nggak mungkin lah mereka larinya itu banter. Tapi sepatunya salah dulu kayaknya. Iya memang kadang-kadang ya lucu ya. Basket sepatunya tenis. Sepatu yang salah. Sepatu mall. Iya. Kuali-kuali ya. Sepatu yang buat jalan-jalan di mall itu dipakai lari. Lu kok pakai sepatu ini lari? Nggak apa-apa kan, sama aja katanya. Ya intinya kalau mau belajar sesuatu belajarlah dengan benar, tekunin dengan baik. Jangan asal ikut-ikutan, tidak Kostumnya yang benar mengerti. dulu. Apanya? Kostumnya yang benar dulu. Loh, yang penting untuk selfie-nya itu harus keren dulu ya. Untuk foto-fotonya. Iya. Lu mau golf pakai sepatu lari kan ya aneh gitu loh. Oh kalau golf, kalau nggak ada spike-nya, mukul bola mesti jatuh. Pleset ya. Pleset. Kepleset, pasti kepleset. Maka itu ada spike-nya untuk tancap biar nggak jatuh. Terima kasih banyak. Semoga lebih banyak orang di luar sana yang bisa mencintai olahraga lari dan benar-benar bisa berprestasi dengan baik, karena begitu banyak orang di Indonesia. Kalau tidak ada pelari-pelari yang hebat, sayang sekali, karena dari Surabaya misalkan mau lari ke Pandaan itu juga berapa kilo juga lumayan bisa untuk latihan, ya kan, bener ya? Saingannya truk. Semoga bermanfaat dan tentunya jangan lupa di komen kalau bermanfaat, di share kepada teman-teman yang ingin belajar lari.
Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa subscribe dan loncengnya dibunyikan. Terima kasih, semoga sukses selalu, stay safe, stay healthy, dan tambah muda, tambah seksi. Terima kasih, salam bertahan hidup. Sampai ketemu.